Selanjutnya, laporan Menteri Pertanian Republik Indonesia, Bapak Andi Amran Sulaiman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Bapak Presiden yang kami hormati, kami banggakan, pemimpin kita yang sangat sederhana dan merakyat. Tepuk tangan untuk beliau. Bapak Menko yang saya hormati, saya banggakan. Bapak Panglima TNI, kami hormati, kami banggakan. Bapak Gubernur Jawa Tengah yang kami hormati, kami banggakan. Anggota Komisi 4, anggota DPR dari Komisi 6, DPRD, DPR RI, DPD yang kami hormati, kami banggakan. Sahabatku penyuluh seluruh Jawa Tengah. Bapak Presiden PPL ini, kami memperkenalkan diri, aku dulu PPL, Bapak Presiden. Jadi saya sangat dekat dengan dia. Ada pokoknya bisa ditampilkan saat kami PPL. Jadi kami PPL mengerti perasaan PPL seluruh Indonesia. Sepertinya buka pengharapan. Ini kesempatan ada Bapak Presiden. Kemudian para pengecer, mana para pengecer? Ada 5.000. Angkat tangan. Sebelah sana. Makasih atas kedatangannya. Tolong dipermudah petani kita ya. Nanti pupuknya ditambah. Para petani yang saya cintai, para petani yang dari petani dari kehutanan ada, bagian belakang Babinsa ada, Pak Presiden izin kami perkenalkan, kami anak Babinsa, ayah kami Sersan Mayor. Kalau Panglima TNI, Sersan Kepala. Jadi, saya MOU bersama beliau, Pak Amran, aku juga anak Babinsa, Sersan Kepala, saya Sersan Mayor, sama-sama Babinsa, Bapak Presiden. Jadi, kalau memang anak Babinsa biasa sudah mengumpulkan sesamanya, sependeritaan. Sudah PPL, penyuluh, petani, dan Babinsa. Bapak Ibu sekalian, kami laporkan Bapak Presiden, izin Bapak Presiden, produksi kita dulu 34 juta ton, menurun 30 juta ton, sehingga kita harus impor karena El Nino. Ini kita harus kembalikan produksi ini. Kemudian kami sudah keliling setelah 40 hari menjabat, Bapak beri kepercayaan pada kami jadi menteri. Kami sudah provinsi ke-10 kami injak. Ini Jawa Tengah, kami mengecek, kami diskusi dengan petani apa masalahnya. Ternyata masalahnya adalah satu pupuk. Benar? Yang kedua, yang tanam 2 kali hanya dapat pupuk 1 kali, jatah 1 kali. Yang ketiga, tenang, ini PPL yang jadi Menteri Pertanian, ngerti perasaan Bapak. Aku sudah mewakili Bapak, jadi Bapak nggak usah ngomong, aku sudah wakili. Begitu dilantik, aku wakili pusat perasaan petani PPL se-Indonesia. Kami ketemu juga penyuluh kami ada 50.000, ketemu Babinsa ada 70.000. Kami ketemu, keluarnya satu, Pak, setelah ini segala macam bibit benih aku penuhi.
terakhir Pak, kalau bisa BOP kami 8 tahun. Sudah ada yang masuk? Sudah? Benar? Itu atas perintah Bapak Presiden. Presiden yang penting kita laporkan, pasti beliau ACC untuk rakyat kecil, untuk petani Indonesia. Terima kasih Bapak Presiden, itu sudah diterima. Bapak bisa Januari dulu, masih tinggal 2 minggu Pak Panglima. Insya Allah nanti beliau yang sampaikan. Kemudian Jawa Tengah peringkatnya menurun. Pak Kadis, Pak Gubernur, peringkatnya menurun. Ini lumbung pangan nasional, selalu nomor 2. Kok tiba-tiba turun? Ambil alih oleh Jawa Barat, benar ya? Nomor 2. Nomor 2 harus dipertahankan dan dilanjutkan itu. Termasuk program pertanian. Kita lanjutkan agar Jawa Tengah bisa posisi nomor 2 kembali tahun 2024. Bisa? Bisa? Setuju? Terima kasih. Kita harus meningkat. Nanti beliau, ini baru usulan. Beliau setuju nanti. Kita tunggu. Kesempatan aku usulkan di depan petani, biar menterinya juga terhormat di petaninya. Benar? Bapak Ibu sekalian, beberapa hal kami sudah laporkan Bapak Presiden. Kami yakin 2024 produksi kita meningkat bila mana kita akan dengan tangan. Seluruh pengecer umum mulai, kemudian PPL, Babinsa, karena PPL kami hanya 50% Bapak Presiden, sehingga kami sangat butuh. Kami sudah MOU dengan Panglima TNI. Ini gandengan tangan, kami pastikan swasembada kita raih kembali dalam waktu singkat. Ini Bapak Presiden dulu swasembada 3 kali, 2019, 2017, 2019, 2020. Yang kerja juga kita-kita. Ini hanya kendor sedikit karena ada El Nino. Kami yakin ke depan produksi meningkat dan swasembada kita rebut dalam waktu yang singkat. Bisa? PPL, mana suaranya PPL? Serius ya PPL? Diperdebatkan, saya katakan pertanian itu tidak perlu diperdebatkan, dikerjakan. Ini kami sudah kerjakan 40 hari masa jabatan kami, jagungnya sudah 2,5 meter. Diperdebatkan 3 tahun, kami bekerja 40 hari, jagungnya insya Allah 1 bulan lagi sudah panen. Pertanian itu bukan mau diperdebatkan, mau dikerjakan. Memang ada pemimpin senang berdebat, tapi Bapak Presiden senang memberi solusi, senang memberi bantuan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita simak bersama sambutan Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Menko PMK, Bapak Profesor Muhadjir, yang hadir bersama saya, Bapak Menteri Pertanian, Pak Amran, dan juga Pak Panglima TNI, Gubernur Jawa Tengah, Bupati dan Wakil Bupati, Kabupaten Pekalongan, pimpinan dan anggota DPR RI yang hadir, serta DPRD,
Yang saya hormati para Babinsa, sekali lagi para Babinsa. Nanti kalau saya panggil, yang lain juga ikut kayak Babinsa ya. Teriak semangat gitu loh. Para PPL Jawa Tengah yang hadir, itu semangat. Para petani yang hadir, petani perhutanan sosial yang hadir, dikit. Para pengecer pupuk, banyak sekali pengecer pupuk ternyata. Oh, petani milenial, sedikit tapi teriaknya kenceng. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian yang saya hormati, untuk pengantar perlu saya sampaikan bahwa dunia sekarang ini sedang krisis pangan. Krisis karena pandemi belum selesai, memperbaiki ekonomi belum selesai, masuk ada perubahan iklim sehingga ada gelombang panas yang panjang yang menyebabkan banyak gagal panen. Di semua negara sekarang ini terjadi krisis pangan. Harga pangan yang naik semua negara. Ditambah lagi karena perang. Yang pertama perang di Ukraina antara Rusia dan Ukraina. Yang kedua perang di Gaza antara Palestina dan Israel. Kelihatannya perangnya jauh di Ukraina. Saya dulu juga nggak membayangkan bahwa dampaknya akan sampai ke sini. Khususnya untuk petani. Kenapa seperti itu? Perang di Ukraina antara Rusia dan Ukraina. Kenapa berdampak pada petani? Karena 5 pabrik pupuk yang kita miliki, 5 industri pupuk yang kita miliki, bahan bakunya itu dari Rusia dan Ukraina. Karena perang, kapalnya tidak bisa membawa bahan pupuk untuk berlabuh ke semua negara, tidak hanya Indonesia, sehingga harga pupuknya menjadi langka dan harganya naik. Ada problem di sana, supaya kita semuanya tahu ini ada permasalahan apa. Nanti kalau perang di Gaza tidak cepat-cepat selesai, apalagi nanti melibatkan juga Lebanon, karena di situ ada Hizbullah dengan Yaman, di situ ada Houthi, dengan Syria, di situ ada ISIS, perang ditambah lagi dengan Iran. Bapak Ibu bisa bayangkan, perang akan membesar, itu yang tidak kita harapkan. Karena kalau perang sampai merembet ke negara-negara lain, akibatnya apa? Ini adalah daerah penghasil minyak. Kalau perang berarti produksi minyak nggak ada. Kalau produksi minyak nggak ada, artinya pasokan ke pasar menjadi berkurang. Kalau pasokan ke pasar berkurang, artinya harga minyak naik. Kalau harga minyak naik, artinya juga harga BBM naik. Kalau harga BBM naik, semua harga pasti akan naik. Ini yang kita berdoa bersama, jangan sampai kejadian seperti itu terjadi. Oke? Tunggu nggih, sareng-sareng nggih.
Dan kita ini alhamdulillah, negara kita ini alhamdulillah, setelah pandemi COVID, negara lain yang guling menjadi pasiennya IMF, itu ada 96 negara ekonominya runtuh. 96 negara menjadi pasien IMF. Kita ini termasuk di dunia ini selalu masuk 5 yang paling baik ekonominya. Ini yang patut kita syukuri dan terus kita jaga dan kita rawat agar ekonomi kita tetap stabil dan meningkat lebih baik. Kembali ke urusan petani sekarang. Tadi disampaikan oleh Pak Menteri Pertanian, urusan pupuk. Pak Mintan tadi sudah nyanggupi pupuk 2024 2023 akhir dan 2024 awal, beliau akan kontrol terus agar tidak ada masalah di lapangan. Subsidi pupuknya akan saya tambah. Karena suplai pupuknya juga ada. Berapa nanti akan saya umumkan kalau saya sudah ketemu Menteri Keuangan. Sebentar, semuanya itu dihitung. Kurangnya berapa itu yang akan saya minta untuk diselesaikan oleh Menteri Keuangan. Pak Mintan ngitung dulu, memang prosedur seperti itu. Minta persetujuan dari DPR RI, baru Menteri Keuangan bisa menambah. Tapi saya janji pupuk akan ditambah subsidinya. Udah. Urusan pupuk, karena saya ini ngerti. Pak Menteri Pertanian itu juga bekas BPL. Saya juga tiap hari masuk ke sawah, ke desa untuk bertanya kepada petani. Problemnya memang di tahun-tahun terakhir ini memang semuanya mengeluhkan para petani urusan pupuk. Benar ya? Ada yang masalah pupuknya tidak bermasalah, tunjuk jari, saya beri sepeda. Ya. Urusan pupuk akan menjadi fokus Menteri Pertanian dan akan kita selesaikan. Setuju? Yang kedua, ini dengan para pengecer pupuk. Ini urusan kemarin kalau mau beli pupuk harus menunjukkan kartu tani. Saya sudah menyetujui untuk pembelian pupuk, asal di KTP-nya itu ada tulisan petani, silakan itu di tulisan petani. Pakai, jadi bisa pakai kartu tani, bisa memakai juga KTP. Tapi jangan sampai KTP-nya nanti di sini tertulis pengusaha beli pupuk, hati-hati. Atau di sini tulisannya ASN cari pupuk juga nggak bisa. Artinya memakai KTP itu ya tulisan pekerjaannya petani. Setuju? Pengecernya setuju? Karena kita ingin meningkatkan produksi pangan kita. Kalau nanti produksinya melimpah, ini pas untuk para petani senang. Pas harga beras, harga gabah itu pada posisi yang tinggi. Benar?
Tahun yang lalu atau 2 tahun yang lalu harganya masih 4.200, 4.300, betul? Hari ini harganya 7.300 sampai 7.800, saya muter. Petani seneng enggak? Seneng enggak? Harganya kan baik, jadi mestinya meningkatkan produksi sebaik-baiknya. Kalau biasanya 1 hektar 5,2, tingkatkan menjadi di atas 6. Sehingga secara keseluruhan, seluruh tanah air nanti produksinya akan melompat naik. Oleh sebab itu, saya minta pada para PPL, pada para Babinsa, agar mendampingi para petani betul-betul baik urusan pas nanamnya, bibitnya, pupuknya, nanti pas panennya betul-betul diikuti dan diarahkan. Sehingga sekali lagi produksi beras kita nanti bisa meningkat dengan baik. Yang kedua yang berkaitan dengan ini harganya juga naik, yaitu cabai. Apa sulit sih nanam cabai? Sulit. Sulit karena hama atau karena bibit? Itu saya minta para PPL di tempat-tempat, di wilayah-wilayah yang memungkinkan untuk cabai rawit atau cabai itu bisa ditanam dengan baik, tolong ditingkatkan produksinya. Dilebarkan juga tanamannya. Sehingga jangan sampai cabai rawit harganya kemarin sampai harga 100.000. Meskipun hari ini saya tanya Pak Gubernur tadi sudah di angka 80.000. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan. Yang petani coba tunjuk jari. Petani, ya. Coba ini untuk para petani dulu. Yang apa Pancasila tunjuk jari. Petani loh, saya cek nanti. Ya boleh. Yang pakai topi boleh. Maju. Tasnya di bawah juga nggak apa-apa. Sebentar ini kok ganteng banget itu petani, bener gak? Silakan dikenalkan nama. Perkenalkan, nama saya Budi Pur dari Kecamatan Budi Purwanto. Budi Biasa Purwanto. dipanggil Budi Pur. Budi Pur, Pak Budi Pur. Ya, Pak Dari Budi Kecamatan Pur. Cimanggu, Kabupaten Cilacap. Dari Cilacap. Nah, Dari Cilacap. Nanamnya apa, Pak? jagung, Pak. Jagung. Ya. Per hektar bisa berapa ton sekarang jagung? Per hektar paling itu 1 hektar itu lontrong sekitar 6 kintal, Pak. 6 ton. 6 ton. Ya, 6 ton atau kintal? Ton paling 6 ton, ya, mungkin 6 4 ton. sampai 4 Enggak, sampai 6 karena ton. tidak semua petani itu memiliki lahan hektaran. Jadi kalau ditanya Karena itu kan di Tumpang Sari, Pak. nah, itu Jadi udah potong nah, tanaman karet. ya, oke.
Jagung sekarang 1 kilo dijual berapa Pak? Kemarin terakhir itu 5.700 Pak. 5.700 ya. Terus ongkos untuk nanamnya berapa? Ongkos untuk tanamnya, untuk ngewurnya itu setengah hari 50.000 Pak. Enggak, maksudnya ongkos totalnya Bapak Satu ini. enggak 1 kilo kan harganya 5.700 ya benar. Ya. Itu kalau 5.700 per kilo itu ongkos tanam, ongkos memelihara, ongkos pupuk itu berapa kira-kira? Separuhnya? Separuhnya lebih Pak. Karena obat-obatan Lebih. Iya. Ya udah, sini. Langsung Pak Budipur, Pancasila 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Dan. Pancasila 1. Pancasila 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, sepedanya diambil. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih. Ya, biar ke tempat duduknya tadi nggak apa-apa di bawah. Tasnya tadi malah ketinggalan. Jangan diarah-arahkan, nanti malah bingung nanti. Yang kedua, masih ada 1 sepeda. Yang bukan petani, silahkan. Pengecer pupuk boleh, PPL boleh, Babinsa boleh. Jenengan toko maju. Ya, ini sebentar pertanyaannya belum mau saya tunjuk jari. Sama lagi aja. Yang apa Pancasila tunjuk jari. Babinsa boleh, tunjuk jari boleh. Ya, Babinsa boleh. Ya, silakan. Kenalkan dulu nama. Nama Sugiono, pangkat Sersan Kepala, NRP 31990535820180, Babinsa Desa Kemadu, Kecamatan Sulang, Kabupaten Rembang, Kondun 0720, Rembang, orang Pak Utara Pak, Salatiga udah. Tadi Pak siapa? Pak Sugiono dari Kabupaten Rembang, Bang. Kabupaten Rembang, Pak Sugiono dari Kabupaten Rembang. Ini kalau apa dampingi petani itu yang diarahkan apanya sih? Lihat sistem tanamnya Sistem sama pengecer pupuk biar dilaksanakan sesuai dengan SOP-nya. Oh ada SOP-nya. Siap. Ada SOP-nya siap. Nah. Apanya ini? Siap. Biar tidak terjadi pelanggaran kembali. Ini ada petani, saya petani, Siap. ya kan? Bapak memberikan arahan dan bimbingan kepada saya. Siap. Misalnya seperti apa? Mohon izin, monggo bapak-bapak, ingkang badhe tumbas pupuk ngagem kartu tani karena menawi boten ngangge kartu tani boten saged
Tadi sudah KTP boleh. Oke. Terus kalau sudah gimana untuk mengarahkan petani nanamnya seperti ini sudah ada semuanya SOP-nya? Siap, sudah ada. Kemarin saya pernah kursus, Den. Oh, sudah di kursus. Oke. Sudah di kursus untuk gimana cara menanam, Siap. gimana cara pupuk, Siap. nanti gimana cara panen semuanya, cara 1 merawat. bulan di Wonogiri, Den. Oh, 1 bulan di Wonogiri di Siap. Siap dilatih Den, sama Bapak BPL. yang nate BPL. Siap. Oke, berarti benar ya pasti. Ya, oke. Tanya apa lagi ya? Ya oke. Langsung Pak Siap. Sugiono. Ya. Pancasila 1. Pancasila 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Rakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Silakan diambil sepedanya. Masih ada? Oh, sepedanya habis. Ya udah, PPL, coba PPL. Sepedanya nanti saya kirim aja, saya kirim. Besok Pak sudah sampai ke rumah. Sepedanya hanya bawa 2. PPL coba tunjuk jari PPL. Ya, ibu-ibu PPL maju. Ya, yang hitam. Silakan. Dikenalkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Kristiana, penyuluh pertanian dari Kabupaten Purbalingga. Dari Purbalingga, Bu Sinta. Sinta, kalau mengarahkan para petani, membimbing para petani itu sulitnya apa sih? Atau nggak sulit, atau mudah, atau Sulitnya untuk mengarahkan petani mungkin dengan pemikiran yang nuwun sewu. Untuk petani kan kebanyakan sepuh-sepuh gitu Pak. Dengan ibaratnya yang muda-muda ini milenial, kalau yang sepuh-sepuh nuwun sewu kolonial. Jadi kan mengubah dari untuk mengaplikasikan teknologi baru itu butuh proses adaptasi ya gitu Pak. teknologi baru itu apa? Misalnya apa? Teknologi baru apa? Misalkan untuk penanaman padi jajar legowo seperti itu. Mereka masih kalau misalkan ada plong-plong kayak gitu, eman-eman ini lahannya kalau nggak ditanami kayak gitu Pak. Kalau mengarahkan, membimbing petani agar mau menanam misalnya padinya jenis tertentu, impari gitu, apa sulit nggak sih? Merubah misalnya dari jenis yang sebelumnya ke jenis yang baru, sulit? Itu kan tergantung juga dari lahannya ya Pak, tanahnya. Kadang kalau di tempat kami kan lahan kering, kebanyakan lahan kering, kemudian sawahnya itu tanda hujan kayak gitu Pak. Jadi memang varietas khusus kayak gitu Pak. Terus kemudian kalau untuk mengarahkan yang paling baik kita dengan demplot kayak gitu Pak. Jadi percontohan agar petani itu melihat sendiri dan bisa mempraktikkan langsung. Jadi yang paling cepat untuk mengajari mereka buat demplot,
buktinya ada, nanti hasil panennya juga ada, sehingga ada buktinya gitu. Iya Pak. Oke. Masalahnya Pinter Mas banget Demplot. DPR-nya. Langsung aja Pancasila. 1. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dan permusyawaratan perwakilan. 5. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dan permusyawaratan perwakilan. Maaf saya Pak. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam bermusyawarah. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih Bapak Ibu sudah membantu. Bapak Ibu jangan ngeremehin, nggak bisa Bu Sinta ini bisa. Waktu di kursi bisa, gampang. Begitu sudah di sini deket saya hilang semuanya. Ngeblank Pak. Nah, langsung blank semuanya. Nggak percaya silahkan maju. Ya, silakan dicatat sepedanya, nanti saya kirim besok udah sampai. Iya Pak. Ya. Matur nuwun Pak. Matur nuwun. Saya rasa itu Bapak Ibu sekalian, kita semuanya bertekad agar produktivitas gabah, padi, dan beras di Jawa Tengah tahun depan sudah meningkat dan surplus sehingga seluruh petani sejahtera. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan, dan nanti kalau masih ada keluhan-keluhan mengenai urusan pupuk, urusan bibit, tolong disampaikan kepada DPR atau kepada Bupati atau juga kepada Gubernur dan atau juga kepada